Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bentrokan antara Kalas Renggi dengan Empu dan Uraga terhenti karena Empu dan Uraga ingin mencari kuburan setan racun merah. Apa tujuan Empu dan Uraga mencarinya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ketiga laki-laki yang bersama Saka Lintang adalah pengawal pribadi gadis ini. Dijulukan mereka 3 serangkai rantai baja. Kau terlambat, Kalas Renggi, kata Saka Lintang, kembang lembah tengkorak. Suaranya datar tanpa tekanan sedikit pun. Bicaranya pun tanpa menoleh karena sibuk dengan makanannya. Ada hambatan kecil, saut Kalas Renggi sambil menuang arak ke dalam gelas bambu. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Aku perlu laporanmu. Masih datar suara Saka Lintang. Gagal. Pelan suara Kalas Renggi. Buak! Gebrakan Saka Lintang membuat meja bergetar, yang digebraknya bergetar dan pecah jadi 2. Seluruh makanan dan minuman yang ada di atasnya berantakan bersama dengan tergulingnya meja itu. 3 laki-laki yang duduk di depan Saka Lintang melompat. Beberapa pengunjung kedai segera lari keluar ketakutan. Bagi pengunjung yang bernyali besar, tetap duduk tenang di meja masing-masing. Semua bukan salahku, tapi ini, Kalas Renggi sengit. Dijamretnya kalung berkepala tengkorak yang melilit lehernya. Melihat kalung yang menjuntai di tangan Kalas Renggi, pengunjung kedai yang masih bertahan segera ambil langkah 1000. Mereka tidak ingin berurusan dengan kelompok Panji Tengkorak. Kalung itu merupakan tanda keanggotaan Panji Tengkorak. Gede Ireng menginginkan Kadipaten Karangsetra, dan kau menugaskan aku menyelusup ke benteng Kadipaten. Pekerjaan itu memang mudah, tapi dengan benda ini, apa jadi gampang? Mereka semua kenal tanda ini, Lintang. Kalas Renggi mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Lihatlah. Semua orang lari ketakutan melihat kalung ini. Saka Lintang juga mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang kini sepi. Matanya tertumbuk pada salah satu meja di sudut. Ternyata masih ada beberapa orang yang masih bertahan di kedai ini. Ada 5 orang yang masih duduk melingkari meja. Mereka seperti tak peduli dengan keadaan kedai. Simpan kalung itu dan segera temuin ayah, kata Saka Lintang. Matanya masih menatap ke arah sudut ruangan. Di mana Gete Ireng? Tanya Kalas Renggi. Di penginapan Mawar Jingga. Kalas Renggi memakai kembali kalungnya, kemudian melangkah keluar kedai. Penginapan Mawar Jingga berada di perbatasan antara Duku Giri dengan Duku Merang. Gete Ireng selalu menggunakan penginapan itu jika keluar dari lembah tengkorak. Baru saja Kalas Renggi keluar, dia kembali lagi dan berdiri di depan pintu. Mukanya merah padam seperti menahan marah. Ada apa? Tanya Saka Lintang. Kalas Renggi tak menyaut. Dilemparkannya sebuah ruyung ke arah Saka Lintang. Dengan tangkas, gadis itu menangkapnya. Ruyung itu terbuat selembar daun lontar yang diikat dengan pita merah. Saka Lintang mendelik setelah mengetahui isinya. Daun lontar itu bertuliskan sebaris kalimat. Kalian anggota Panji Tengkorak harus di tangan kami. Saka Lintang segera menatap 5 orang yang masih acuh di sudut. Kurang ajar, desis Saka Lintang, seraya meremas daun lontar hingga remuk. 3 serangkai rantai baja segera mengarahkan pandangannya ke sudut. Kalas Renggi juga menatap ke arah yang sama. Tiba-tiba,
Tatapannya terganggu oleh suara desis kuda yang ada di luar. Betapa terkejutnya Kalas Renggi ketika melihat kudanya telah mati. Dan yang paling membuatnya geram adalah kematian kudanya yang disebabkan oleh ruyung yang menancap di leher. Ruyung itu kecil tapi sanggup membunuh kuda tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kalas Renggi, cepat temuin ayah, biar aku yang membereskan tikus-tikus ini, seru Sakalintang. Tidak, dengus Kalas Renggi dengan gusar. Nyawa kudaku harus ditebus dengan 1000 nyawa. Kalas Renggi menatap Sakalintang. Gadis itu memperhatikan ruyung pembunuh kuda yang masih di genggaman tangannya. Dia tadi tak melihat bercak darah yang masih baru pada ruyung itu. Tak disangka benda sekecil ini bisa menewaskan seekor kuda. 5 orang yang berada di sudut kedai berdiri. Mereka segera menuju ke pintu keluar tanpa mempedulikan 4 orang yang dilanda geram. Langkah ke-5 orang itu terhenti ketika 3 serangkai rantai baja melompat menghadap. Maaf, kami mau keluar, kata salah seorang dari mereka dengan sopan. Sebelum kuizinkan keluar, sebutkan dulu nama dan dari mana asal kalian. Dengus salah seorang dari 3 serangkai baja, rantai baja yang bernama Matsya Baja. Yang 2 orang lagi bernama Bayu Baja dan Urat Baja. Aku yang tertua bernama Langlang Pari dan keempat adikku bernama Bagapari, Tatrapari, Kantapari dan Dadapari. Saud Langlang Pari memperkenalkan yang lainnya. Mereka 5 bersaudara. Kalas Renggi segera melompat ke depan. Wajahnya makin merah membara. Matanya menyala-nyala tajam dengan geraham gemerutuk menahan amarah. Tidak salah lagi, 5 orang yang berada di depannya kini adalah 5 pari emas. Andalan mereka adalah senjata rahasia berupa ruyung yang sangat kecil. Biasanya, ruyung itu mengandung racun yang mematikan. Pantas saja kalau kudanya mati seketika tanpa menimbulkan suara. Sebenarnya, bukan ruyung kecil itu saja menjadi andalan mereka berlima. Mereka juga ahli ilmu pedang, di samping aji-aji kesaktian lainnya yang tidak bisa dianggap remeh. Kalian harus bayar nyawa kudaku, geram Kalas Renggi. Hah, berapa harga kudamu? Tanya Langlang Pari tak acuh. Setan, nyawa kalian berlima belum cukup mengganti kudaku. Apakah kudamu lebih berharga dari nyawamu sendiri? Kalas Renggi tak dapat lagi menahan amarahnya. Segera dicabutnya pedang kembarnya. Shred! Keluarkan senjata kalian, bentak Kalas Renggi lalu membuka jurus pedang kembar. 3 serangkai rantai baja pun telah siap dengan senjata masing-masing. Berupa rantai baja murni berkepala bola berduri. Mereka berlompatan mengurung 5 pari emas. Hanya Sakalintang saja yang tetap tenang berada di tempatnya. Matanya malah mengamati ruyung di tangannya. Kau, bentak Kalas Renggi, saya menyerang Langlang Pari dengan jurus pedang kembar. Langlang Pari berkelit menghindari serangan dahsyat itu. Berhasilkah Kalas Renggi beserta 3 serangkai rantai baja melawan 5 pari emas? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.